Sebelum kalian lanjutin video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga klik tombol lonceng agar mendapat video-video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sobat Jarwo TV. Jangan kemana-mana, ikutin terus di segmen Jarwo TV kali ini hingga selesai, karena hari ini Jarwo pengen ngajak sobat sekalian untuk membahas seputar otomotif, khususnya motor. Jarwo punya teman, seorang punya hobi yang cukup lumayan. Dia juga seorang pembalap, dia aktif di beberapa komunitas, dan dia juga di dunia balap juga sebagai coaching, memenangkan beberapa kompetisi balap motor sport, khususnya di 250 cc. Mau tahu siapa? Kita lihat dulu profilnya. Ikutin terus ya guys. See you. Halo Sobat Jarwo TV, sekarang sudah ada di sebelah saya Om Heri Permadi, sahabat Jarwo. Seperti yang tadi kita lihat di profil sebelumnya, beliau punya hobi yang cukup lumayan hebat lah sebagai pembalap. Hobi itu nggak sembarangan ya. Punya keahlian khusus, mental khusus, serta adrenalin, juga menggunakan pikiran, cara kreativitas dia saat menghadapi di sirkuit. Tapi dibalik itu dia juga seorang marketing atau sales motor di salah satu showroom merek tertentu yang cukup lumayan besar di Indonesia. Tapi dia juga punya hobi yang cukup keren. Simak terus sampai habis ya guys. Jangan kemana-mana, tetap di Jarwo TV. Few moments later. Nah, sekarang di samping gue sudah ada Om Heri Permadi. Apa kabar Om? Oh, baik. Ini Om. Oke, Om. Sudah. Kesibukan lagi ngapain nih Om? Biasa namanya marketing ya. Tetap walaupun dalam situasi pandemi ini kita harus tetap ya mencari pembeli motor ataupun membeli yang lain.
Masih ya Om? Masih. Masih ya? Iya. Berarti profesi sehari-harinya itu sebagai marketing atau sales motor ya Om? Iya. Itu motor sport, motor apa tuh? Ada motor-motor spesifik ya sih? Spesifiknya sih jelasnya sih di motor Sport ya? Iya, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk motor metik pun juga kita. Oh, jual juga motor Jual. metik. Buat teman-teman Jarwo nih yang butuh motor mau sport, metik atau jenis motor, semua jenis motor ya Om? Semua jenis motor. Bisa hubungin Om Mary di nomor ini ya nanti. Kali aja dapat diskon. Potongan. Siap. Yang pasti akan Dapat ya Om ya buat Dapat. sobat Jarwo ya? Dapat. Seriously, what the fuck are you doing? Dapat. Pegang omongannya. Boleh. Nah, di balik profesi sebagai sales nih Om, Iya. katanya dengar-dengar punya hobi yang lebih menantang nih, balap motor. Oh my god! Balap motor. Itu benar gak tuh? Insya Allah bener Om. Motor sport ya, bukan motor Jelas. bebek ya? Ya, motor sport, motor kopling ya. Itu di kelas berapa cc Om? Saya dulu memulainya tuh dari cc 250 dan sampai sekarang pun 250. Pernah juga sekali ya nyoba-nyobainnya 400 cc. Wow, 400 cc. Ya apa no? Mulai untuk bergelut di dunia balap kayak gitu. Sejak mulai tahun 2015 itu ya dimulai bulan Agustus 2015 Iya. di mana yang awalnya coba pengen sekedar bisa, tapi karena ada dorongan support dari manajemen waktu itu untuk terjun fokus sudah di dunia balap, jadi kita harus mau nggak mau harus fokus untuk serius dalam dunia balap. Nah, mungkin teman-teman Jarwo pengen tahu nih Om, awal mulanya bisa terjun ke dunia balap tuh dulu awal mulanya gimana sih bisa mengawali hingga demen dunia balap gitu? Dulu awalnya gimana? Bisa cerita sedikit nih nggak Om? Betul-betul memang saya dari tahun 2002 itu memang sudah hobi motor. Hobi motor. Memang pertama kali semua yang berkecimpung di motor itu saya penasaran pengen nyobain. Seperti freestyle dulu, saya cepat belajar freestyle juga di freestyle di Semarang, juga belajar bareng sama Lumpia Ekstrim dulu. Apa Lumpia Ekstrim? Lumpia Ekstrim. Oh, namanya kayak makanan ya Om? Iya. Ciri khas. Jadi kita harus makan lumpia. nih Jarwo nih. Terus. Terus lalu setelah freestyle ada lagi kita coba dunia balap. Yang awalnya cuma sekedar bisa, mau nggak mau harus kita tekunin gitu loh. Dan dulu waktu 2015 itu kebetulan banget dari pabrik KMI ya Kawasaki itu dia bikin ada namanya KRA Kawasaki Racing Academy, kursus gratis yang diberikan oleh Kawasaki. Nah disitulah saya coba ikut dalam situ dengan instruktur yang sudah terkenal yang pastinya ya pembalap seperti Muhammad Rehan, di situ ada Yudhistira, ya ataupun AM Fadli, di situ juga ada. Oh, terkenal Susah semua tuh, nih. ya. Nah, untuk pendidikannya nih Om, Iya. ada nggak sih pendidikan khusus yang sebelumnya? Oh, tadi kan udah sebutin ya dari KMI, KRA Kawasaki Racing Academy. Anda dari situ ya Anda ngikutin dunia balap mulai ya? Iya. Oke. Menurut kabar nih, Anda juga sebagai sekarang ini teman-teman Om Mary ini sekarang juga mengajar, nge-coaching khusus pembalap mau yang jadi pembalap baru ya kita bisa kategori kita yang sebut. masih yang baru. Nah, itu mulai kapan tuh Om menggeluti khususnya untuk coaching seperti itu? Mulai tahun 2018. Jadi setelah berpengalaman 3 tahun itu mencoba menyabet piala yang jelas ya buat membuktikan kalau kita memang punya talenta untuk mengajar. Dan pasti kita harus coba untuk juara dulu. Jadi Dulu kita, baru bisa coaching gitu ya? Ya, jadi setidaknya Oh, kita sembarangan. jadi kita setidaknya sudah punya pengalaman. Gimana cara strateginya dalam balap itu setelah bisa baru. Jadi kita juga mengajar pun atau ada rekan-rekan yang meminta diajarin pun bukan pepesan. Lebih enak lagi sih.
menurut Om lah gitu ya, menurut Om itu seberapa penting nggak sih seseorang kalau mau jadi hobi atau menjadi pembalap itu harus ikut basicnya dulu atau gimana nih? Jelas. Saya mau jadi pembalap nih, atau teman-teman Jarwo ada yang mau jadi pembalap atau hobi balap, itu kalau biar ikuti jejak seperti Om itu sirkuit ya, kita bicara sirkuit itu harus ada basicnya dulu atau bisa Om? Gimana? Yang pertama sih memang harus paham dulu teorinya Om. Teori ya? Teorinya harus paham, walaupun teorinya tidak 100% langsung di lapangan, tapi setidaknya kita sudah punya pengalaman, teorinya sudah paham, sudah mengerti, tinggal kita coba implementasikan kepada di lapangan, di sirkuit terutama. Nah dari situ akan coba akan bisa improvisasi bagaimana caranya, seperti corneringnya itu bagaimana, fast corner atau keluar masuk biar cepat, bagaimana itu nanti akan bisa sendiri lama-lama ya. Teman-teman mau lihat Om Mary saat nge-coach, sebelum kita lanjutin pembicaraan nih, lihat dulu nih. Kopling tekan nggak? Kopling tekan. Kan kalau ini lo biasanya lepas udah. Iya, bentar dulu. Ya kan kalau udah jalan. Jadi kan. Masukin gigi 1, digas, RPM-nya naikin tuh 8.000 ke 9.000 ke 10.000, terserah seenaknya. Koplingnya kendorin sampai motor kayak mau melaju, ngeng. Tapi sambil ngincer rem depan. Rem depannya dipijit supaya dia nggak kabur. Tapi ini udah naik nih. Ini udah keluar nih. Motor udah gini. Udah gini nih motor nih. RPM tuh gini. Terserah mau, pokoknya minimal 8.000 sampai 10.000, 9.000, 10.000 terserah bebas. Yang penting motor dia mau teriak, motor bisa. Sambil pijit rem depannya jangan lupa supaya motor nggak kabur. Nah koplingnya dikendorin nih, udah motor udah mau jalan. Lampu mati, langsung lepas semua. Jalan. Nggak naik kan? Enggak kan udah kabur, ini kan udah begini gini motor. Kecuali kalau dari nol. Oh dari nol disentak ya? Iya, dari nol, dari tekan jedek boom, baru naik. Karena langsung terlalu sini kan motor udah jalan nih. Udah sambil pijit. Kembali lagi di Jarwo TV. Tadi teman-teman sudah lihat ya Om Mary. Itulah cara Om Mary nge-coach saat melatih di sirkuit untuk murid-muridnya yang punya hobi balap, yang mau jadi pembalap ya. Jadi ada ilmu khusus, nggak sembarangan untuk bisa ngebut di sirkuit ya Om ya. Ada aturannya ya Om ya. Oke. Nah, kalau kita lanjutin ya guys. Nah untuk dari sampai saat ini nih, dari Om awal geluti dunia balap sampai saat ini itu udah berapa banyak Om murid-muridnya yang udah Om ajarin? Ya kurang lebih kita yang tahu kurang lebih nih. Rata-rata sih memang saya dari ngajar, kalau untuk jumlah angkanya sih biasa sih ya saya ajar tuh komunitas ataupun ada juga yang private ya, ada juga private ya. Belum begitu banyak sih. Mungkin masih Kalau komunitas itu yang ada berapa lah? Kalau saya sebutin dulu namanya. Kira-kira ada berapa komunitas yang ikut? ada 4 komunitas. 4 komunitas ya. Kalau masih sedikit lah Mas. Itu motorsport ya. Motorsport ya. Semua. Jadi memang road race untuk motorsport ya. Iya. 250 cc up. Ya, kalau untuk pesertanya dia ada juga 150 cc. Oh, 150 bisa. Ada di kelas 150 cc juga ya. Nah, selama terjun di dunia balap nih Om, Iya. udah berapa banyak ikut kompetisi race-nya Om? Di istilahnya Om sendiri gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin di sekitar 30-an. Oh, 32. Ya 30-an, tapi tidak semuanya podium ya Om ya. Setidaknya kita sudah pernah. Yang penting jangan sampai skill kita itu berkurang Om. Jadi setiap ada kompetisi kita harus
jamnya. Nah kalau untuk selama ikut balap, tadi kan Om bilang nggak selalu saja menang. Nah saya mau tanya, kira-kira dalam menggeluti dunia balap selama ini sudah berapa kali memenangkan kompetisi atau race balap di 250 cc khususnya? Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi lihat ketika video dari Om Mary, piala-pialanya lumayan ya, prestasinya top. Teman-teman bisa ikutin motivasi beliau untuk hal yang positifnya. Nah, lihat dari cutikan tadi Om, itu piala-pialanya kan ada podium 1, podium 2, sampai podium 5. Itu ingat gak Om? Itu kompetisinya di mana aja? Seingat Om aja. Kompetisinya kalau yang pernah diikutin itu memang di rata-rata ya di sirkuit internasional Sentul, dan pernah sekali di Sepang Malaysia. Oh di Sepang pernah? Pernah, tapi tidak juara Om ya. Jadi sebagian besar di sirkuit Sentul internasional. Berarti di dalam negeri. Dalam negeri. Walaupun semua. pernah ada beberapa di luar negeri di Sepang. Seperti cuplikan tadi di awal itu saat Om Mary lagi di sirkuit Sepang internasional Malaysia. Sebagai penggelut dunia balap nih Om, tentu kan kita lihat ya di berita-berita atau dari media cetak, resiko apapun kita bekerja, mau untuk figur sebagai apapun lah, itu pasti ada resiko. Nah resiko untuk pembalap ini kan kita tahu ya Om ya, kecelakaan. Banyak pembalap juga tidak luput dari yang namanya kecelakaan hingga menyebabkan kematian Om. Betul. Betul nggak Om? Nah ini Om menanggapi hal ini kayak gimana sebagai penghobi, penggiat hobi balap? Gimana Om? Semua olahraga apapun itu resikonya pasti tinggi. Apalagi olahraganya yang kita lakukan adalah olahraga yang sengaja. Nah, di situ memang jelas. Apalagi kita berpacu dengan kecepatan yang butuh adrenalin tinggi, resiko jatuh, malah kalau kita sering melihat ada yang patah apapun sampai meninggal dunia. Tapi kita bukan ke arah sana. Kita memang kalau yang namanya nasib ya tetap nasib. Jadi tetap ya, kita adalah yang pasti yang pertama kita berdoa. Setelah berdoa, kita juga jangan lupa safety gear-nya racing gear-nya. Jadi itu diutamain dulu ya. Iya, jadi kita dengan setidaknya dengan racing gear yang recommended itu pun nanti akan setidaknya mengurangi resikonya di dalam misalnya kita mengalami accident. Dan juga jelas baik itu untuk helmnya, wear part-nya, gloves ataupun sepatu, semuanya itu memang kita harus yang benar-benar recommended untuk racing. Racing selama si pembalap itu sendiri Ya,